Pemirsa, ganjil genap Asian Games dari pukul 6 pagi hingga 9 malam Senin sampai Minggu dengan sanksi bagi pelanggar Rp500.000 telah berlangsung 1 pekan. Sebelumnya sosialisasi telah dilakukan selama 1 bulan, namun mendadak Komisi 5 DPR mempertanyakan keputusan ini dan meminta dikaji ulang lantaran dianggap merugikan kalangan menengah ke bawah. Setiap hari puluhan pemobil ditilang dan dikenakan sanksi membayar denda Rp500.000. Pengendara beralasan tidak mengetahui jalan-jalan yang menjadi lokasi ganjil genap lantaran tidak adanya rambu-rambu. Selain itu, pengendara menilai sanksi aturan terlalu berat karena harus membayar Rp500.000. Pelaksanaannya dari pukul 6 pagi hingga 9 malam dari Senin hingga Minggu juga dianggap sangat merugikan. Salah satu keberatan datang dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang meminta ganjil genap Sabtu dan Minggu dihapuskan. Peraturan mengenai pemakaian mobil ganjil genap sangat membebani rakyat dan agak kurang logis, terutama Sabtu dan Minggu. Apalagi hari Minggu yang banyak orang beribadah. Kan tidak semua orang kaya punya 2 mobil. Lagi pula hari Minggu itu kan jalan sepi. Kenapa harus dilarang? Keberatan Hotman Paris dan sebagian pengendara ini rupanya diamini Komisi 5 DPR RI. Komisi 5 DPR RI mengaku sejak awal telah mengingatkan Badan Pengelola Jalan Jabodetabek agar berhati-hati mengeluarkan kebijakan selama Asian Games. Anggota Komisi 5 DPR RI, Lendi Lamajido, mengatakan penerapan ganjil genap merugikan kepentingan ekonomi rakyat menengah ke bawah. Menurutnya, ganjil genap sebaiknya dilakukan hanya pada saat pelaksanaan Asian Games. Ini dilakukan agar masyarakat mengetahui aturan dibuat untuk kelancaran Asian Games. Lihat bahwa memang kebijakan pemerintah ini kan hanya kebijakan uji coba. Nah, uji coba ini menurut saya kalau dilihat langkah-langkahnya ini merugikan kepentingan rakyat, apalagi merugikan kepentingan ekonomi, ya kira kita akhiri saja. Saya lebih senang kalau umpamanya buka tutup ini demi suksesnya Asian Games kita lakukan pada saat hari Asian Games itu. Jadi ganjil genap ini perluas ya pada tanggal 17, tanggal 18 supaya masyarakat itu memahami bahwa memang tujuan daripada diperluasnya ganjil genap ini adalah untuk kepentingan Asian Games. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim kecepatan rata-rata kendaraan di wilayah ganjil genap meningkat sekitar 30%. Kadisub DKI Jakarta Andriansa mengatakan, Disub DKI telah membandingkan volume dan kecepatan kendaraan sebelum dan sesudah kebijakan ganjil genap diterapkan. Ya, kita melakukan pantauan untuk ganjil genap ya dari perbandingannya satu minggu sebelum dan 1 minggu setelah ya. 1 minggu sebelum, 1 minggu setelah, di situ ada peningkatan kecepatan ya rata-rata 30%. Sedangkan waktu tempuh juga ada sekitar delay ya, dalam arti kata waktu tempuhnya lebih cepat. Jadi ada penurunan ya sekitar 25-30%. Sedangkan untuk data dari Transjakarta ada peningkatan sebesar 9%. Ya dari tingkat penumpang dari minggu pertama sebelum tanggal 1, minggu pertama setelah tanggal 1. Nah. Pak, ada data nggak sih? Penerapan ganjil genap ini merupakan bagian dari upaya untuk memperlancar perjalanan atlet Asian Games dari Wisma Atlet menuju arena pertandingan dengan waktu tempuh maksimal 30 menit. Selain ganjil genap di jalan-jalan yang diperluas, ganjil genap juga diberlakukan di 19 pintu tol. Tim Liputan, JAK TV. Keluar dari tol sampai sini, lihat aja ada nggak sosialisasinya. Ibu masuk, kalau misalnya ada di sana, saya tilang. Tolong dong Pak, jangan ditilang. SIM pun tak ada, STNK entah kemana. Dan hingga kini ku berada di tahanan.
Iya, pemirsa, kenapa Komisi 5 DPR meminta kebijakan ganjil genap 15 jam Asian Games ini dikaji ulang? Bersama saya di studio JAK TV sudah ada anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Rendy Lamajido. Pak Rendy, apa kabar? Alhamdulillah. Dan ada juga Kepala BPTJ, Pak Bambang Prihartono. Pak Bambang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Rendy dulu. Ini kenapa Komisi 5 tiba-tiba meminta untuk dikaji ulang? Padahal kan ini sudah berjalan 1 minggu lebih, Pak Rendy. Saya kira kami kan anggota DPR itu menyerap aspirasi masyarakat. Jadi sebagai orang yang dipilih masyarakat, wajiblah hukumnya kami untuk melakukan mendengar apa sebenarnya keluhan masyarakat. Banyak keluhan-keluhan masyarakat yang masuk ke telinga kami. Saya sendiri udah berjalan berkeliling Jakarta melihat situasi. Memang ada yang saya lihat itu adalah yang pertama sosialisasi yang kurang barangkali. Ini yang penting teman-teman di BCN untuk melakukan sosialisasi. Banyak orang yang tidak tahu dia udah melanggar, padahal dia sementara tidak mengetahui bahwa daerah itu daerah yang dikenakan ganjil genap. Ini juga sosialisasi yang mungkin agak kurang dilaksanakan. Yang kedua adalah kita tahu bahwa persoalan ini adalah untuk mensukseskan Asian Games. Yeah. Semua juga kita dukung ya, semua masyarakat juga mendukung. Cuma bukan berarti perhelatan Asian Games ini untuk kepentingan negara harus rakyat kecil dirugikan. Gitu. Ini juga jangan sampai terjadi itu. Baik. Kita sama-sama mensukseskan Asian Games, rakyat merasakan kegembiraan untuk menyambut Asian Games itu. Jangan mereka merasa seperti tersudut. Ini juga, ini yang pemikiran-pemikiran untuk kita melakukan evaluasi. Apa sih yang kita perlu evaluasi? Apakah jamnya, apakah waktunya, apakah, ya ini masih banyak. Tapi pembicaraan kami dengan BPJT memang ada kesamaan visi, yaitu bagaimana supaya transportasi buat atlet ini bisa lancar. Ya. Supaya kita tidak malu dalam melakukan perhelatan internasional, supaya kita sukses dalam Asian Games itu memang kita punya visi sama. Baik, Pak Bambang, tanggapannya ini kalau sosialisasi kembali disebut-sebut sebagai alasan program ini mendapat harus dievaluasi, padahal sebenarnya sosialisasinya sudah dilakukan jauh-jauh hari, Pak Bambang. Baik, makasih Mbak Ayu. Saya pikir tadi kita banyak mendapatkan masukan dari Pak Rendy ya. Pak Rendy kan Komisi 5 merupakan kami mitranya Pak Rendy ya. Jadi kami selalu berkonsultasi dengan Komisi 5. Saya pikir dalam hal ini BPTJ di bawah Kementerian Perhubungan, kami harus mendengar aspirasi dari masyarakat. Apalagi aspirasi dari anggota dewan ya, anggota dewan terutama Komisi 5 yang kami jadi mitranya. Jadi memang sebenarnya kami dari awal sudah mengatakan bahwa kenapa kami melakukan uji coba selama sebulan sebulan ya, dari awal Juli sampai akhir Juli. Itu artinya adalah supaya kami melakukan evaluasi. Tiap minggu kami lakukan evaluasi. Bahkan sejak penegakan hukum pada 1 Agustus kami juga terus melakukan evaluasi. Kan, 1 minggu, kemudian minggu kedua, minggu ketiga kita lakukan evaluasi terus. Bahkan kami menyerap aspirasi atau dinamika yang berkembang di masyarakat. Sehingga kami melakukan evaluasi perbaikan. Apa itu? Contoh pertama adalah di ganjil genap kami memperpendek ruas-ruas tertentu. Misalnya di Pondok Indah kita perpendek. Jadi hanya ada ganjil genap di depan ruas jalan Pondok Indah pas ada event golf di lapangan golf. Kemudian di Benyamin Sueb juga kita perpendek Bayu. Hanya yang dilintas oleh atlet. Nah itu merupakan tadi mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder, hasil evaluasi, kemudian juga aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah kemudian yang kedua adalah buka tutup pintu tol. Awalnya kita mengusulkan 19 kan, 10 pagi hari, 9 sore hari. Kita kurangin sehingga jadi 7 saja. 4 di pagi hari, 3 di sore hari untuk kembalinya. Kemudian perjalanan truk, ya kan, logistik. Tadinya awalnya adalah kita usulkan jam 5 pagi, sampai jam 22 malam. Kita kurangin jamnya dari jam 6 pagi sampai jam 19 malam. Itu adalah perbaikan-perbaikan atau evaluasi yang kita lakukan, mendengar aspirasi daripada masyarakat dan juga hasil evaluasi kami sendiri. Tetapi kami diberi KPI, ya kan, oleh panitia Inaskop. Iya. Tidak boleh lebih dari 30 menit dan segala macam. Kenapa demikian? Karena 70% nanti pertandingan itu live Mbak Ayu. Live.
Jadi kalau mereka terlambat, sehingga bubarlah semua acara ini. Tidak ini sesuai jadwal ini ya. kami jaga gitu loh. Jadi dengan mengembangkan mendengar aspirasi masyarakat, kita lakukan evaluasi dan kita terpaksa kita korbankan. Dalam artian apa? Misalnya tenaga di lapangan terpaksa kita perbanyak. Tadinya kita dengan sistem ini kan mengurangi petugas di lapangan, Pak. Jadi dengan pengurangan ini terpaksa. Kebetulan kita sepakat, kepolisian sepakat, Disub sepakat. Kan mereka yang bertugas di lapangan. Kementerian PUPR juga sepakat, PBT sepakat. Namun kesepakatan ini saya pikir tetap dievaluasi, ya kan? Kebijakan dievaluasi terus, Kebijakan terus dievaluasi, istilah dirawat ya Pak Redi ya. Kita rawat apa dampaknya terhadap masyarakat. Kita minimalisir sekali tuh dampak negatif dari masyarakat ya. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan usai jeda, tetaplah bersama kami. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Nah ini Pak Randy, kalau dari data kepolisian semenjak diberlakukan ganjil genap Asian Games 15 jam dari percobaan sampai ke yang sudah dilakukan penindakan hukum kan angka kemacetan berkurang sampai 20%. Lalu apakah ini masih menjadi sesuatu yang harus dievaluasi keberlanjutannya sampai setidaknya 3 minggu ke depan Pak Randy? Saya kira yang dimaksud yang evaluasi itu bukan men-stop kegiatan, tapi mengevaluasi apakah yang dievaluasi itu jamnya atau jalannya, atau ini yang apa yang kita, karena ini masyarakat mengeluh. Artinya kalau kita tidak menanggapi masyarakat, kami anggota DPR nanti dibilang ayam sayur lagi. Ini biasanya yang menyampaikan keluhan ke DPR masyarakat pengguna roda 4 atau yang seperti apa? Rata-rata mereka yang saya katakan tadi bahwa banyak mereka rupanya tidak menerima informasi, jadi sosialisasi yang kurang, sehingga mereka masuk ke daerah yang seharusnya ganjil genap karena mereka tidak tahu, hanya ketangkap. Ketangkap ini kan langsung ditilang nih. Dengan persoalan ditilang ini mereka protes. Protes ini barangkali saya sarankan kepada teman-teman BPJS untuk lebih sosialisasikan jalan-jalan yang mana yang menjadi ganjil genap. Yang kedua, mengevaluasi kira-kira sudah pas nggak ini. Ini tentunya kan kita namanya juga DPR itu lalu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Baik. Jadi bukan untuk kepentingan pemerintah. Kami di DPR ini melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat, walaupun kita sama-sama dengan pemerintah untuk bisa bersama-sama mensukseskan Asian Games ini. Pak Bambang, sayangnya di lapangan memang ketika masyarakat pengguna roda 4 ini ditilang, ada yang mengeluhkan kalau nggak tahu harus lewat mana. Lalu sebenarnya apakah transportasi yang sudah disiapkan, transportasi alternatif sudah cukup melebihi yang biasanya Pak Bambang? Ya, baik Mbak Ayu. Jadi sebenarnya antisipasi ini sudah coba kami lakukan. Kenapa uji coba sebulan? Ya. Kemudian implementasinya juga jauh hari sebelum pertandingan. Karena pengalaman kami adalah waktu menerapkan sistem ganjil genap di ruas jalan tol, itu kita butuh waktu 1 minggu. Ya kan? 1 minggu, setelah minggu kedua mereka sudah tahu semua. Ya. Dan ini perluasan ganjil genap agak masif. Artinya agak banyak. Jadi kita butuh, kami hitung tidak cukup kalau hanya 1 minggu, hanya untuk uji coba. Akhirnya kita bikin 1 bulan. Tapi tanpa penindakan. Tanpa penindakan. Jadi pertama hanya sebagai sosialisasi, minggu ketiga 4 pengalihan. Kemudian baru minggu pertama Agustus adalah penindakan. Kita lakukan supaya masyarakat ini terbiasa. Pas saat Asian Games nanti tidak chaos. Ya kan? Kalau kita terapkan mendekat Asian Games pasti akan chaos. Betul. Nah kami terima kasih Sapir. Masukan dari Pak Randy bagus sekali. Memang sosialisasi kita lakukan terus, ya kan. Kami sebenarnya sudah bekerja sama dengan Google Map juga, ya kan? Dengan Waze. Jadi kalau tinggal masukkan plat nomor, Google Map sudah mengarahkan, sudah mengatur. Bahkan juga Google Map sudah ngasih tahu pintu tol mana yang ditutup, mana yang dibuka, sudah ada. Ini maksudnya untuk mempermudah masyarakat mendapat informasi. Tapi walaupun demikian, kami juga mulai dari minggu yang lalu, kami sudah pasang juga beberapa spanduk-spanduk. Kita bagi lagi flyer-flyer. Dulu kita bagi juga kan flyer-flyer. Sehingga nanti informasi tentang masyarakat
yang tidak mengetahui mudah-mudahan ke depan bisa mengetahuinya dengan baik. Oke, artinya kayak spanduk-spanduk sudah dirambu-rambu, sudah ditambah Iya, kita tambah lagi, kita tambah terus. Jadi tadi artinya kebijakannya kan harus dirawat Mbak Ayu ya. Ya. Evaluasi. Jadi benar apa yang kata Pak Ari tadi, bukan kebijakan yang tidak bagus, tapi dievaluasi dalam artian efektivitasnya. Kami sudah melakukan tadi kan, kita kurangilah pintu tol, ruasnya kita perpendek, jam truknya juga kita perpendek. Itu salah satu. Baik, itu salah satu yang dilakukan. Evaluasi yang kita lakukan. Baik, Pak Randy, terakhir, walaupun ada masukan untuk melakukan evaluasi, tapi tadi dikatakan juga mendukung. Lalu rekomendasi real apa yang sudah diberikan agar masyarakat tidak dirugikan, tapi kebijakan dan Asian Games juga bisa sukses? Yang pertama adalah payung hukumnya ya, karena BPJT ini kan badan baru yang terbentuk ya. Saya menginginkan secepatnya pemerintah melahirkan Perpres terhadap pembentukan BPJT ini agar Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ini punya payung hukum. Dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan nanti itu adalah merupakan keputusan yang ada payung hukumnya, sehingga tidak akan mudah dilakukan. Dan saya setuju dengan ini, kita melakukan pembenahan secara frontal dengan kemacetan Jakarta. Sebenarnya Asian Games ini awalnya, kita memulai awal, artinya memberikan perubahan mainstream terhadap masyarakat bahwa kemacetan itu perlu sama-sama, bukan cuma kepentingan pemerintah, sama-sama kita atasi masyarakat. Cuman yang sekarang kita perlu pemerintah sebelum melakukan sesuatu ada semacam alternatif, umpamanya. Saya tadi sudah tanya berapa bus, alhamdulillah dijawab kurang lebih 1.000. Dengan demikian nanti bus-bus ini beroperasi, masyarakat tinggalkan saja mobil di rumahnya, dia keluar rumah sudah ada bus. Saya kira dengan demikian saya berharap konflik atau masalah-masalah ini sudah bisa selesai dengan turunnya bus-bus dari yang 1.000 unit ini nanti dalam Asian Games bisa teratasi, bisa menghibur masyarakat untuk keluar rumah. Baik. Supaya tidak terhambat lagi dengan ganjil genap. Baik, terima kasih Pak Randy, terima kasih Pak Bambang nih. Tentu saja semua pihak harus bersinergi untuk mensukseskan Asian Games ya. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Pemirsa, nama cawapres pendamping Jokowi untuk Pilpres mendatang sedikit terungkap. Siapakah nama yang akan bersanding dengan Jokowi? Informasinya akan hadir usai jeda. Tanya Pak Randy dong.